Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indra S. Fabanyo, asal UPT Lapas kelas 2 BJ Lolo, kelompok 4, nomor absen 34. Learning Journal materi menganalisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja. Berikut adalah analisis yang lebih mendalam mengenai isu manajemen ASN dan penerapan Smart ASN di lembaga pemasyarakatan. Analisis isu manajemen ASN di lembaga pemasyarakatan. Identifikasi isu manajemen ASN. 1.1. Kualitas sumber daya manusia ASN di lapas seringkali kurang mendapatkan pelatihan yang memadai dalam bidang rehabilitasi narapidana. Banyak petugas yang belum mengikuti pelatihan khusus mengenai teknik psikologis dan sosial yang diperlukan untuk membantu narapidana dalam proses rehabilitasi. Kualitas pengawasan dan bimbingan terhadap narapidana juga terpengaruh oleh minimnya pengetahuan petugas. 1.2. Kedisiplinan. Tingkat absensi ASN di lapas cukup tinggi, mencapai 12% per bulan, khususnya dalam shift malam. Ketidakdisiplinan ini dapat berkontribusi pada kekacauan di dalam lapas, mengingat pentingnya kehadiran petugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, ketidakhadiran petugas dapat mempengaruhi pengawasan narapidana, berpotensi menyebabkan peningkatan pelanggaran. 1.3. Beban kerja. Beban kerja petugas lapas sangat tinggi. Rata-rata satu petugas harus mengawasi lebih dari 50 narapidana yang dapat menyebabkan kelelahan dan menurunkan kualitas pengawasan. Beban kerja yang tidak seimbang juga dapat menimbulkan stres di kalangan petugas, mempengaruhi kinerja mereka dalam melaksanakan tugas. 1.4. Kinerja dan evaluasi. Sistem penilaian kinerja ASN di lapas belum terstandarisasi dan seringkali tidak transparan. Banyak petugas yang merasa penilaian tidak adil dan subjektif, yang mengakibatkan demotivasi. Hal ini penting untuk diperbaiki agar setiap ASN merasa dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Penerapan Smart ASN di lembaga pemasyarakatan. 2. Penerapan Smart ASN. 2.1 Spesifik, setiap petugas lapas diharuskan mengikuti program pelatihan rehabilitasi narapidana setidaknya sekali dalam setahun. Pelatihan ini akan mencakup aspek psikologi, teknik komunikasi, dan manajemen krisis yang penting dalam pengawasan dan pembinaan narapidana. 2.2 Measurable atau terukur. Keberhasilan program ini akan diukur berdasarkan persentase petugas yang berhasil menyelesaikan pelatihan dalam kurung target 90%. Penurunan angka pelanggaran disiplin oleh narapidana selama 6 bulan setelah pelatihan. Kenaikan skor penilaian kerja petugas setelah mengikuti pelatihan. 2.3 Achievable atau dapat dicapai. Program pelatihan akan diselenggarakan di dalam lembaga dengan mengundang instruktur dari lembaga pendidikan dan rehabilitasi profesional. Anggaran untuk pelatihan ini sudah dianggarkan dalam rencana kerja tahunan, sehingga dapat diakses oleh semua petugas tanpa kendala biaya. 2.4 Relevan atau relevan. Program pelatihan ini relevan dengan tujuan lapas untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi narapidana dan menjaga keamanan. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan petugas dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan membantu narapidana beradaptasi dengan baik. 2.5 Time bound dalam kurung terikat waktu. Pelatihan harus dilaksanakan dalam waktu 6 bulan ke depan dengan evaluasi kinerja bulanan untuk memantau dampak dari pelatihan. Laporan evaluasi akan disusun setiap akhir bulan untuk menilai perkembangan. Baik untuk strategi peningkatan kinerja ASN, 3. Contoh strategi peningkatan. 3.1 Pelatihan dan pengembangan. Mengadakan workshop tentang teknik rehabilitasi dan manajemen krisis setiap 3 bulan. Selain itu, sesi pembelajaran berbasis kasus juga akan dilakukan untuk memberikan pengalaman nyata kepada petugas. 3.2 Peningkatan komunikasi.
menerapkan sistem feedback bulanan di mana petugas dapat menyampaikan masalah yang dihadapi dan mencari solusi bersama dengan atasan. Pertemuan ini juga akan digunakan untuk mendiskusikan hasil pelatihan dan perbaikan yang diperlukan. 3.3 Sistem insentif. Membangun sistem penghargaan bagi petugas dengan kinerja terbaik dalam rehabilitasi narapidana dan pengawasan. Penghargaan ini dapat berupa sertifikat, bonus, atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Evaluasi dan tindak lanjut. 4. Evaluasi dan tindak lanjut. 4.1 Monitoring berkala menggunakan indikator kinerja untuk memantau tingkat absensi petugas, jumlah pelanggaran disiplin narapidana, dan skor penilaian kinerja petugas sebelum dan setelah pelatihan. 4.2 Umpan balik. Mengadakan pertemuan triwulan dengan seluruh ASN untuk mendapatkan masukan tentang efektivitas program pelatihan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Baik, kesimpulan, dengan menerapkan analisis mendalam terhadap isu manajemen ASN dan menerapkan prinsip Smart ASN, lembaga pemasyarakatan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas layanan dan rehabilitasi narapidana, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi ASN di lapas. Terima kasih.